Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afia Destianti. Di pertemuan kali ini saya akan membawa materi tentang ilustrasi. Di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya, dan untuk topik pembahasan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, yang kedua itu mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, yang ketiga itu menganalisis jenis-jenis gambar ilustrasi menurut penampilan dan penempatannya. Dan yang terakhir itu adalah tahapan menggambar ilustrasi tersebut. Nah, yang pertama itu apa sih itu ilustrasi? Mungkin kalian udah sering denger ya kayak kata-kata ilustrasi. Terus juga mungkin kalian udah nggak asing dengan kata-kata itu. Jadi, ilustrasi itu adalah sebuah gambar yang memperjelas sebuah cerita atau narasi. Nah, tujuan dari ilustrasi itu untuk memperkuat, memperjelas, dan memperindah cerita atau narasi tersebut. Nah, ilustrasi itu tuh berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate. Artinya itu menjelaskan atau menerangkan. Dalam bahasa Inggris, illustration yang berarti menghiasi dengan gambar-gambar. Selanjutnya, gambar ilustrasi itu memiliki fungsi utama untuk menghidupkan sebuah cerita dan memberikan bayangan pada setiap karakter dalam sebuah cerita. Tetapi ilustrasi mempunyai fungsi lain. Yang pertama itu untuk menghubungkan tulisan dan individualitas kreativitas manusia. Yang kedua itu mengomunikasikan cerita, dan yang terakhir itu menerangkan konsep yang disampaikan. Nah, biasanya tuh objek-objek yang sering dibuat dalam ilustrasi itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan gambar-gambar imajinasi. Gambar-gambar tersebut sendiri tuh bisa juga dari gabungan-gabungan berbagai objek yang berbeda, dan juga imajinasi dari sang penggambar itu sendiri. Terus gambar ilustrasi itu nggak cuma satu, gambar ilustrasi itu ada berbagai macam, dan di sini aku bakal jelasin sedikit jenis-jenis dari gambar ilustrasi tersebut. Nah, yang pertama itu ada gambar ilustrasi naturalis. Gambar ilustrasi jenis ini tuh gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama sesuai kenyataan atau di real yang ada di alam tanpa adanya pengurahan atau penambahan. Bisa dilihat di contoh di PPT, itu ada gambar sebuah pohon. Nah, pohon ini tuh diilustrasikan sesuai dengan apa yang ada di alam. Warna daunnya hijau, terus batang pohonnya coklat, dan dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Nah, untuk yang kedua itu ada gambar ilustrasi dekoratif. Gambar ilustrasi jenis ini adalah gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan, atau bisa juga disebut digayakan. Bisa dilihat sendiri contohnya di PowerPoint. Di sini tuh ada gambar ilustrasi ikan, kucing, hewan-hewan digambar semenarik mungkin dan boleh dilebih-lebihkan. Contohnya nih ada kucing yang lagi mancing ikan di tengah laut ini. Nah, itu kan ilustrasinya dilebih-lebihkan, seperti ombaknya dibuat menarik. Nah, yang ketiga ini ada gambar ilustrasi kartun. Gambar kartun ini adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun ini banyak menghiasi di majalah anak-anak seperti komik dan cerita bergambar. Di sini ada contoh kartun Powerpuff Girls. Contoh lainnya tuh ada SpongeBob. Nah, dia tuh kan ciri khasnya badannya kotak, terus juga bajunya kotak. Terus contoh lainnya itu mungkin ada Hello Kitty. Nah, dia tuh ciri khasnya kan kucing putih, seperti itu. Terus selanjutnya ada gambar karikatur. Nah, gambar karikatur ini dibuat untuk gambar sindiran atau kritikan yang dibuat mengalami penyimpangan proporsi bentuk dan terkesan dilebih-lebihkan. Jadi bisa dilihat di contohnya. Jadi gambar karikatur itu bisa
kepalanya digedein atau tangannya, badannya. Biasanya sih seringnya kalau gambar karikatur itu kepalanya yang dibikin lebih besar daripada badannya. Selanjutnya itu ada cerita bergambar atau cergam. Nah, gambar ilustrasi ini tuh sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik menggambar cergam dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang yang dengan penggambaran yang menarik. Nah, ini bisa dilihat di contoh cerita bergambar dengan objek utamanya hewan. Nah, selanjutnya itu adalah gambar ilustrasi khayalan. Gambar ilustrasi khayalan ini adalah gambar hasil pengolahan daya cipta secara imajinatif atau khayalan. Cara penggambaran seperti ini banyak ditemukan pada ilustrasi cerita, novel, roman, dan komik. Nah, di contohnya ini tuh ada contoh ilustrasi khayalan. Jadi tuh yang sesuai khayalan sang penggambar tersebut. Jadi nggak harus real kayak gambar ilustrasi naturalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis gambar ilustrasi berdasarkan dari penempatannya. Yang pertama itu ada ilustrasi cerita. Ilustrasi cerita itu digunakan sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung, ataupun fabel yang terdapat pada buku, majalah, surat kabar, dan tabloid. Nah, di sini tuh ada 3 contoh. Ini itu dongeng yang ada di majalah. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar yang dibuat sesuai dari tema cerita tersebut. Nah, itu disebut ilustrasi cerita. Selanjutnya itu ada ilustrasi komik atau cerita bergambar. Nah, komik ini itu adalah sebuah kumpulan gambar yang disusun secara berurutan dan terpadu menjadi sebuah jalinan cerita yang bersambung. Pembuat komik disebut komikus atau ilustrator komik. Karya-karya komik umumnya berupa cerita kepahlawanan, pewayangan, cerita rakyat, dan humor. Di sini sudah ada 2 contoh ilustrasi komik ya. Yang ketiga itu ada ilustrasi sampul atau cover buku. Nah, ilustrasi ini tuh biasanya menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Nah, di contoh ini ada beberapa gambaran ilustrasi sampul buku. Selanjutnya itu ada poster. Nah, poster ini tuh media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, kata-kata yang menarik perhatian dan mengomunikasikan pesan secara singkat. Nah, sering banget nih ilustrasi ditemuin di poster. Contohnya ini ya, ada beberapa nih. Yang pertama ini ada contoh poster untuk anak muda berkarya menghindari narkoba. Nah, ini dibuat ilustrasinya juga sesuai tema dari apa yang mau dikomunikasikan ke masyarakat. Yang kedua ini ada Save Our Planet, dan yang ketiga ini ada Say No to Plastic. Gambar ilustrasinya itu hewan-hewan di lautan yang tercemar oleh sampah plastik tersebut. Selanjutnya itu ada ilustrasi t-shirt atau ilustrasi kaos. Nah, ilustrasi ini tuh biasanya gambar-gambar yang penempatannya untuk menghiasi sebuah kaos. Jadi kaos itu kan kaos polos itu dibikin ilustrasi-ilustrasi dan ditempel di kaosnya itu agar terlihat lebih menarik. Nah, akhirnya sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu tahapan untuk menggambar ilustrasi. Nah, saya jelasin sedikit. Ilustrasi itu merupakan jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan untuk menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema ilustrasi. Garis, bentuk, pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Nah, untuk pembuatan ilustrasinya sendiri tidak bisa dibuat secara
asal-asalan, jadi harus ada tahapan-tahapannya. Jadi beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Nah, awalnya tuh kita bisa bikin dulu cerita atau setidaknya menetapkan tema yang akan kita buat. Setelah itu baru deh kita bisa membuat ilustrasinya. Yang kedua itu menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Nah, tadi kan kita udah bikin ceritanya ya. Nah, harusnya kita juga sudah tahu apa aja yang menjadi objek-objek yang akan kita gambar pada saat membuat ilustrasi tersebut. Yang ketiga itu menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Nah, dari semua yang udah kita gambar-gambar tadi, itu juga harus sesuai komposisinya, jadi tidak terlihat acak-acakan. Yang keempat itu menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Nah, udah nih setelah kita nentuin apa yang akan kita gambar tadi, dan udah kita tentuin juga proporsinya kira-kira apa aja yang akan kita buat agar terlihat sesuai proporsi. Nah, kita bisa tuh mulai gambar sketsa semuanya. Kita buat dulu sketsa, lalu nanti kita terakhir memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi itu semua yang udah kita gambar itu bisa kita warnai. Nah, setelah itu udah menjadi sebuah gambar ilustrasi. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.